Hai semuanya, kenalin aku Nasikin dengan NIM 2207310 dan kali ini aku ditemani oleh teman aku. Halo, aku Siti Raina Azahra dengan NIM 2202449. Kalian bisa panggil aku Raina. Kami merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, penasaran gak sih hari ini kita mau ngapain aja? Yuk, simak keseruannya. Wah, hari ini banyak banget yang bermain di taman. Ada yang bermain layang-layang, ada juga yang bermain ular tangga. Kayaknya seru nih kalau kita ikut piknik di sini. Aku bawa tikar loh. Kira-kira luas daerah tikar kamu berapa ya, Rai? Apa cukup untuk kita berdua? Aku kurang tahu sih. Tapi gimana kalau sekarang kita cari tahu berapa luas daerah dari tikar yang aku bawa? Oke, seperti yang sudah kita bilang sebelumnya, kita akan menghitung luas daerah dari tikar ini. Tapi dilihat-lihat tikar kamu ini bentuknya apa ya, Rai? Segi 4. Jadi kita akan mencari luas daerah segi 4. Segi 4 itu banyak gak sih? Gimana kalau kita cari tahu dulu segi 4 bentuk apa sih tikar kamu ini? Nah, masih ingatkah kamu jenis segi 4 itu apa aja sih? Yuk, coba kerjain soal berikut ini. Coba cari tahu manakah yang di bawah ini termasuk bangun datar segi 4. Tepat sekali. Jadi, jenis bangun datar segi 4 adalah persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Nah, berdasarkan jenis-jenis bangun datar segi 4, kalau dilihat-lihat, tikar kamu bentuknya persegi nih, Rai. Kalau gitu, yuk kita cari luasnya. Tapi sekarang akan sedikit berbeda nih, Kin. Gimana kalau sekarang kita cari tahu luas daerah segi 4 menggunakan pendekatan luas daerah segi 3? Wah, sepertinya menarik. Yuk, simak penjelasannya. Sebelumnya, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Apakah kalian masih ingat rumus luas daerah segi 3? Wah, keren! Kalian masih ingat dengan rumus luas daerah segi 3. Betul ya? Luas daerah segi 3 adalah setengah kali alas kali tinggi. Yang dimana alas dan tinggi segi 3 saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Karena kalian sudah ingat rumus luas daerah segi 3, yuk sekarang kita mencari tahu luas daerah segi 4. Mungkin kalian juga bertanya, hubungannya luas daerah segi 3 dengan luas daerah segi 4 tuh apa sih? Nah, di sini sudah terdapat bangun datar segi 4. Jika kita memotong segi 4 tersebut menjadi dua bagian, akan terlihat bahwa segi 4 itu terdiri dari dua buah segitiga. Dari hal tersebut, dapat kita simpulkan ternyata luas daerah segi 4 sama dengan 2 kali luas daerah segitiga. Lalu, bagaimana kita bisa tahu rumus dari masing-masing luas daerah segi 4 tadi? Teman-teman, mari simak penjelasan berikut ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa luas daerah persegi sama dengan 2 dikali luas daerah segitiga. Maka dari itu, diperoleh 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Dapat kita lihat pada gambar bahwa alas dan tinggi pada segitiga sama dengan sisi-sisi dari bangun daerah persegi. Sehingga bisa kita peroleh 2 dikali setengah dikali sisi dikali sisi. Sehingga dapat kita peroleh dengan perhitungan, maka luas daerah persegi sama dengan sisi dikali sisi. Selanjutnya,
kita bisa lihat bahwa luas daerah persegi panjang sama dengan 2 kali luas daerah segitiga. Sehingga bisa kita peroleh 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Alas dan tinggi pada segitiga sama dengan panjang dan juga lebar pada bangun persegi panjang. Maka dari itu bisa kita tulis 2 dikali setengah dikali panjang dikali lebar. Dengan menggunakan perhitungan, dapat kita simpulkan bahwa rumus luas daerah persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Berikutnya, dapat kita lihat bahwa bangun daerah belah ketupat luasnya juga terbentuk dari 2 kali luas daerah segitiga. Maka dari itu diperoleh 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Panjang alas pada bangun daerah segitiga sama dengan panjang diagonal 1 pada bangun daerah belah ketupat. Dan tinggi pada bangun daerah segitiga sama dengan setengah dari panjang diagonal 2 pada bangun daerah belah ketupat. Sehingga bisa kita tulis 2 dikali setengah dikali panjang diagonal 1 dikali setengah dari panjang diagonal 2. Dengan menggunakan perhitungan, dapat kita simpulkan bahwa luas daerah belah ketupat yaitu setengah dikali panjang diagonal 1 dikali panjang diagonal 2. Selanjutnya, pada bangun daerah layang-layang, luas daerah layang-layang sama dengan 2 dikali luas daerah segitiga. Sehingga diperoleh 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Panjang alas pada bangun daerah segitiga sama dengan panjang diagonal 1 pada bangun daerah layang-layang. Kemudian tinggi pada bangun daerah segitiga sama dengan setengah dari panjang diagonal 2 pada bangun daerah layang-layang. Sehingga dapat kita tulis 2 dikali setengah dikali panjang diagonal 1 dikali setengah dari panjang diagonal 2. Kemudian dengan menggunakan perhitungan, dapat kita simpulkan bahwa luas daerah layang-layang adalah setengah dikali panjang diagonal 1 dikali panjang diagonal 2. Pada luas daerah jajar genjang juga terbentuk dari 2 kali luas daerah segitiga. Sehingga diperoleh 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Alas dan tinggi pada bangun daerah segitiga sama dengan alas dan tinggi pada bangun daerah jajar genjang. Sehingga dapat kita tulis 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Dengan menggunakan perhitungan, dapat kita simpulkan bahwa luas daerah jajar genjang yaitu alas dikali tinggi. Yang terakhir, kita bisa lihat bahwa bangun daerah trapesium juga terbentuk dari 2 kali bangun daerah segitiga. Akan tetapi, luas daerah trapesium kali ini terbentuk dari 2 kali luas daerah segitiga yang berbeda. Maka dari itu, kita bisa beri tanda segitiga 1 untuk yang di atas dan segitiga 2 untuk yang di bawah. Maka dari itu dapat kita tulis bahwa luas daerah trapesium sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi untuk segitiga 1 atau yang di atas ditambah setengah dikali alas dikali tinggi untuk segitiga 2 atau yang di bawah. Alas pada segitiga yang di atas dapat kita lambangkan dengan A, dan alas pada segitiga yang di bawah dapat kita lambangkan dengan B. Maka dari itu dapat kita tulis setengah dikali alas segitiga atas dikali tinggi ditambah setengah dikali alas segitiga bawah ditambah tinggi. Dengan menggunakan perhitungan dapat kita simpulkan bahwa luas daerah trapesium adalah setengah dikali tinggi dikali alas segitiga atas ditambah alas segitiga bawah. Nah, berikut ini merupakan rumus dari keenam luas daerah segi empat: persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Karena sekarang kita sudah tahu rumus luas daerah persegi, yuk sekarang kita cari tahu berapa luas daerah dari tikar yang aku bawa. Betul sekali, Rai. Untuk mencari luasnya, kita harus tahu dulu berapa panjang sisinya.
Nah, diketahui tikar ini memiliki panjang sisi yaitu 1,5 meter. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa panjang sisi tikar Raina adalah 1,5 meter. Maka, dengan menggunakan rumus luas daerah persegi yaitu sisi dikali sisi, kita bisa masukkan panjang sisinya yaitu 1,5 dikali 1,5. Diperoleh 2,25 meter persegi. Maka dapat kita simpulkan bahwa luas tikar yang di bawah Raina adalah 2,25 meter persegi. Nah, supaya lebih paham, yuk kerjain contoh soal berikut. Diketahui sebuah lapangan sepak bola memiliki panjang 10 meter dan lebar 6 meter. Maka, tentukan luas daerah lapangan sepak bola tersebut. Dapat kita identifikasi bahwa lapangan tersebut berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 meter dan lebar 6 meter. Maka, dengan menggunakan rumus luas daerah persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, kita bisa masukkan panjangnya 10 meter dikali lebarnya 6 meter. Dengan menggunakan perhitungan kita peroleh 60 meter persegi. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa luas lapangan tersebut adalah 60 meter persegi. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Dava akan membuat layang-layang dengan panjang diagonalnya 60 cm dan 50 cm. Maka, berapakah luas daerah layang-layang Dava? Diketahui bahwa panjang diagonal satunya adalah 60 cm dan diagonal duanya adalah 50 cm. Maka, luas daerah layang-layang Dava adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2, sama dengan setengah dikali 60 dikali 50. Sama dengan 1500 cm persegi. Jadi, luas daerah layang-layang Dava adalah 1500 cm persegi. Nah, gimana? Udah mulai paham belum cara mencari luas daerah segi 4? Sebagai bentuk latihan, coba kerjakan soal berikut ini, kemudian cocokkan jawaban kamu dengan jawaban yang telah tersedia di kolom deskripsi. Oke, jangan sampai lupa ya untuk mengerjakan latihan soal tersebut. Semoga mudah dipahami ya. Kalau begitu, aku dan Raina pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!